Ya, ketemu lagi sama gue, Zaki Fajar di Football Playmaker. Kali ini gue mau membahas pertandingan antara Bayangkara FC melawan Persebaya, di mana mereka tergabung di grup C ya, di Piala Presiden ini bersama Persib Bandung dan Bali United. Kalau gue bilang sih ini grup yang paling grup neraka ya, tanpa menyampingkan klub lainnya. Empat klub yang ada di empat klub yang ada di grup C ini praktis ini hampir hampir semuanya tim besar ya. Bahkan walaupun Bayangkara terhitung tim baru, tapi mereka memiliki skuad yang bagus dan juga mereka memiliki gelar juara gitu loh. Oke, lanjut ke pertandingan ya. Bayangkara memainkan pemain-pemain eh, seperti musim lalu, tidak banyak berubah kecuali Yusuf Ezezari ini. Di depan ada Ezezari, Suboseto, Anthony. Nah ini pemain baru nih, Mohtar nih. Mohtar di tengah, Haryanto, Pinky Masamba, Rahman, Indra Kafi, Putu Gede, Anderson Sales. Praktis Anderson Sales dan Indra Kafi ya di menjadi center back ya. Persebaya menurunkan Andika sebagai penjaga gawang, Lelis, Zenuri, Dani, Arizki Wahyu, Rumere, Alwi Slamet, M. Hidayat, Altabala, Julian Mancini, dan Saiful. Ini menarik nih Altabala nih. Altabala ini notabene anaknya legenda ya, legenda Anthony Jomabala. Dia musim kemarin memperkuat Persita. Musim ini direkrut oleh Persebaya. Menarik, Altabala ini masih muda sekali ya. Kita lihat kiprahnya di musim ini nanti bersama Persebaya. Oke, lanjut ke pertandingan. 5 menit awal setelah kick off, Persebaya mendominasi, memegang bola, banyak melancarkan serangan dari kanan, dari kiri, dari tengah, tapi tidak ada shot on target di 5 menit pertama. Lalu setelah itu Bayangkara bergantian menyerang sampai 10 menit, 15 menit. Setelah itu saya rasa setelah 15 menit pertandingan cukup berimbang ya, cukup berimbang. Artinya tapi juga mereka tidak menghasilkan shot on goal, belum ada shot on target sampai menit 20. Ada di menit 23 ya, saya catat itu syutingnya Mohtar ya dari Persebaya. Dari Bayangkara. Mukhtar itu tapi menyamping, masih menyamping. Tapi ya cukup apa membuat Awan Seto Andika jungkir balik tapi ya. Lalu sampai eh, half time turun minum itu praktis tidak ada tidak ada hal yang tidak ada peluang-peluang, semuanya setengah peluang, tidak ada peluang-peluang matang. Lanjut ke babak kedua ya. Lanjut ke babak kedua itu Persebaya unggul dulu lewat Ahmad Noviandani. Nah ini gua keren. Gol yang Noviandani ciptakan itu melalui counter attack atau serangan balik ya. Di menit 63 atau 62 itu Bayangkara mendapatkan corner kick. Mendapatkan kesempatan corner kick, otomatis Anderson Sales maju ya. Anderson Sales maju untuk membantu penyerangan, membantu heading ya. Indra Kafi maju, hanya menyisakan Hargianto. Hargianto biasa kalau pada saat corner itu kan Hargianto adanya di depan kotak penalti ya, di depan kotak penalti lawan Hargianto untuk menjaga bola kedua untuk shooting ya. Nah ini menarik, Bayangkara gagal memanfaatkan peluang sundulan itu, lalu menjadi counter attack untuk Persebaya. Nah, melalui kaki brilian itu keren, fighting spiritnya Persebaya keren. Jadi di sepak bola modern khususnya, gue bilang gini sih, mau itu Indonesia ataupun Eropa khususnya ya, gue selalu bilang gini, bertahan dan counter attack itu adalah juga strategi,
Bukan berarti tim yang bertahan itu tidak punya strategi, bukan berarti tim yang mengandalkan counter attack itu tidak punya strategi. Cuma beberapa pelatih bermain pragmatis dan melihat musuh gitu. Tidak semua pelatih seperti Pep Guardiola yang memiliki filosofi bermain yang jelas ya. Setiap pertandingan siapapun lawannya akan bermain seperti itu. Kadang beberapa pelatih memilih bermain pragmatis karena memang menyesuaikan dengan squad yang ada, menyesuaikan dengan lawan yang akan dia hadapi gitu kan. Dan itu sah-sah saja menurut saya, sah-sah saja. Balik lagi ke pertandingan, Aji Santoso dengan Persebayanya memilih counter attack di babak kedua ya. Di awal babak kedua memang saling serang, tapi Bayangkara lebih mendominasi. 5 menit sampai 10 menit babak kedua itu Bayangkara lebih mendominasi. Tapi akhirnya di menit 65 Noviandani mencetak gol melalui soloran brilian ya. Brilian counter attack tadi. Dan tidak ada pengawalan back sama sekali. Itu brilian berlari dengan Noviandani berdua lari sprint, dribbling bola brilian, lalu passing ke Noviandani dan selesai menjadi gol. Oke, setelah gol itu pertandingan lebih menarik. Bayangkara lebih banyak melancarkan serangan melalui kanan, melalui kiri. Masuklah Ruben Sanadi, pemain senior ya, Ruben Sanadi. Habis itu masuk Andik Firmansyah. Serangan lebih mencair ya. Serangan lebih mencair. Cuma sayangnya Bayangkara ini tidak punya gelandang kreatif. Ya, tidak punya gelandang kreatif. Yang dipasang itu Suboseto, terus siapa lagi? Hargianto. Sama siapa satunya? Rizky Sani digeser ke sampingnya. Ya, Suboseto sama Hargianto ini semuanya petarung gitu. Nah, justru di saat mereka tertinggal atau mereka butuh gol, itu antara pelatih harus memutuskan. Di sini Widodo Cahyono Putra ya, WCP harus memutuskan antara Hargianto atau Suboseto diganti untuk memilih gelandang yang lebih kreatif. Di situ mereka masih punya beberapa alternatif ya. Anggap saja butuh Andik ya kan, ditarik ke samping. Andik bisa dimasukkan lebih cepat gitu kan. Nah, ini saya melihat ini ada keterlambatan. Lalu tapi tetap setelah kebobolan itu, setelah menit 65 Bayangkara tetap menyerang lewat kanan, lewat kiri, lewat tengah. Dan beberapa serangannya cukup terbilang sporadis. Lanjut di menit 80 dapat peluang Yusuf Ezejari. Lalu 85 juga Sani Rizky tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Kesalahan Mac dan kiper Persebaya bertabrakan itu, Sani Rizky menendangnya ke samping gawang, sebelah kanan gawang Persebaya. Lalu terus Bayangkara terus menyerang, sesekali lewat tendangan jarak jauh Hargianto. Dan akhirnya di menit 90 plus 6, dimana injury time-nya juga 6 menit gitu loh. Di 1 menit akhir ada scrimmage Hargianto melambungkan bola ke dalam kotak penalti Persebaya. Lalu ada miskomunikasi antara kiper dan back lagi Persebaya. Ini saya catat dua kali antara Andika, kiper Persebaya, Andika dengan Lelis ini 2 kali bertabrakan, dan yang keduanya membuahkan gol. Di situ ada scrimmage dan berhasil dimanfaatkan oleh Anderson Sales ya. Anderson Sales tinggal menyontek bola saja. Dan ya, ini kekecewaan lagi untuk Aji Santoso, karena di musim kemarin 2 kali dia dipecundangi oleh Bayangkara. Pertandingan ini berharap dia menang sampai 1 menit terakhir, dan semua itu hancur karena komunikasi ya. Saya sih melihat pertandingan ini di babak pertama kurang begitu enjoy. Jadi mereka masih sama-sama berhati-hati karena mereka juga merasa bahwa mereka ada di grup neraka ya. Mereka tidak boleh buat kesalahan banyak kalau mereka mau lolos ke babak selanjutnya. Walaupun sekali lagi ini adalah pertandingan pramusim, tapi bagi seluruh tim Piala Presiden adalah tetap saja piala yang bergengsi ya. Oke, gitu aja dari gue. Grup C ini masih sangat kompetitif ya.
Persebaya, Bayangkara, Persib Bandung dan Bali United masih memiliki peluang lolos yang sama karena mereka memiliki poin yang sama, satu semua, dan skornya pun unik, 1-1 semua. Oke. Oke, saya berharap sih nanti saat Persebaya ketemu Persib Bandung, katanya itu sekaligus momen ulang tahunnya Persebaya ya. Itu akan menjadi tontonan yang menarik ya. Dan Bali bertemu Surabaya juga akan menarik sepertinya. Dimana Persebaya ini punya beberapa pemain baru. Saya rasa begitu aja review pertandingan antara Bayangkara versus Persebaya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Terima kasih. Salam football.